Maaf mengganggu waktu weekendnya ya. Pada hari ini kita akan mengikuti kelas tutor sebaya yaitu akuntansi keuangan menengah 1 yang akan dibimbing oleh Kak Tata. Untuk Kak Tata, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya makasih buat dia, terus makasih juga buat teman-teman yang sore hari ini masih mau join ke Teams, masih mau nyempetin waktu buat ngikutin acara dari HMJ Akuntansi, ada tutor sebaya. Nanti di sini kita bakal bahas tentang nge-review soal UAS Akuntansi Keuangan Menengah 1 tahun lalu ya. Di sini aku juga sebelumnya minta maaf karena seharusnya kita harusnya tadi pagi, tapi karena aku ada urusan, jadi kita undur sore hari ini. Terus sistemnya di sini sama sih kayak kemarin. Mungkin kemarin kalau udah ada yang ikutan di tutor sebaya yang pertama di pengantar akuntansi itu, kita di sini lebih ke diskusi ya. Di sini aku nggak menggurui, aku nggak terlalu ngajarin, tapi kita di sini lebih kayak diskusi. Jadi nanti kalau misal apa yang aku sampaikan itu kurang serak, kurang berkenan di hati teman-teman, kalian bisa langsung sampaikan. Terus kemudian nanti kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Kalau aku bisa jawab langsung aku jawab, tapi misal kalau aku nggak bisa jawab, mungkin teman-teman lain di sini bisa bantu jawab aku, atau kalau mungkin kita sama-sama nggak bisa jawab, nanti kita cari jawabannya bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan soal UAS tahun kemarin. Bentar. Nah, udah kelihatan ya teman-teman? Ya, oke. Nah, buat teman-teman mungkin kemarin yang udah sempat buat download download soalnya di link yang ada di bio HMJ Akuntansi bisa dibuka, atau enggak nanti di sini udah aku cantumin juga, jadi tinggal nyimak aja. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung lewat chat, atau enggak nanti di akhir sesi langsung ditanyakan aja, enggak apa ya. Di sini kita nyantai aja. Nah, kalau tahun kemarin itu kebetulan aku semester 2 itu AKM-nya itu sama Bu Amerti. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ambil kelasnya Bu Amerti soalnya itu nggak jauh beda dari yang aku paparin sore hari ini gitu. Biasanya kalau Bu Amerti itu ambil soalnya itu dari pertemuan awal-awal setelah UTS gitu. Jadi kalian belajarnya tinggal nge-review soal-soal yang biasanya Bu Amerti kasih itu biasanya yang keluar sih. Nah, yang pertama itu soalnya PT Lisa pada tanggal 29 Januari 2010 membeli tanah, gedung, dan peralatan dengan harga total 100 juta. Dan harga pasar masing-masing sebesar 45.000 untuk tanah, 75.000 untuk gedungnya, dan 30 juta untuk perawatan. Hitunglah alokasi harga perolehan masing-masing aktiva tersebut dan buatlah jurnalnya. Jadi karena ini tuh belinya tuh rombongan gitu ya bahasanya itu, jadi kayak dapat potongan. Jadi PT Lisa itu cuma bayarnya 100 juta, padahal antara tanah kemudian ada gedung peralatan ini kalau dijumlah itu totalnya lebih dari 100 juta gitu. Mungkin ini juga mendapat diskon. Nah, terus di sini kita disuruh untuk menghitung harga perolehan masing-masing dari aktiva tersebut. Nah, cara yang pertama itu kita total dulu di sini. Ada tanah 45 juta, ada gedung 75 juta, kemudian ada peralatan itu sebesar 30 juta. Totalnya ada 150 juta. Bedakan sama yang di soal. Kalau yang di soal itu 100 juta, sedangkan setelah kita total dengan harga pasarnya itu ternyata 150 juta. Kemudian cara buat ngebedah biar ketemu harga perolehan masing-masingnya itu gini, ini untuk cara selanjutnya. Yang pertama itu ada tanah. Harga pasar 45 juta ini kita bagi dengan dengan hasil tadi total 150 juta. Kemudian baru kita kalikan seharga PT Lisa membayar, yaitu ada 100 juta. Ini tinggal dikalikan, ketemunya 30 juta. Nah, gedung sama. Tadi gedungnya ini 75 juta dibagi 150 juta dikalikan 100 juta ketemunya 50 juta. Begitu juga dengan peralatan 30
juta dibagi dulu 150 juta, baru dikalikan dengan harga totalnya 100 juta, ketemunya 20 juta. Nah, ini sekarang 30, 50, sama 20 juta ini kalau kita jumlah totalnya udah sama kayak yang di soal, itu ada 100 juta gitu. Terus, untuk jurnalnya itu kita langsung aja, karena kita membeli, berarti yang ada di debit itu ada tanah, ada gedung, kemudian ada peralatan. Karena ini kelompok aktiva, jadi kalau bertambah itu ada di debit. Untuk totalnya sendiri sebesar yang udah kita kalikan tadi, 30, 50, sama 20 juta. Kemudian di keterangan kreditnya, karena kan ini di soal nggak diketahui kita membelinya secara cash atau secara kredit. Jadi kita bisa kasih keterangannya kas atau hutang gitu. Sebesar 100 juta. Jadi misal besok teman-teman dapat soal kok nggak ada keterangan kas atau kredit gitu, nggak usah bingung, nggak usah tanya-tanya ke Bu Ameti, langsung aja dikasih keterangan kas atau hutang gitu aja. Sebesar 100 juta udah sama-sama kayak soalnya gitu ya. Mungkin soal pertama gampang sih, cuma dijumlah perkalian baru buat jurnal gitu. Terus kita langsung lanjut ke soal kedua. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Lisa menukarkan sebuah truk seharga 100 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 70 juta. Truk tersebut ditukarkan dengan sebuah mesin pabrik seharga 62.500. Buatlah jurnal atas transaksi pertukaran tersebut jika perusahaan menambah uang tunai sebesar 30 juta. Jadi kalau di akuntansi keuangan menengah itu ada pertukaran sejenis dan ada pertukaran yang beda jenisnya. Kayak ini kan truk ditukar sama mesin pabrik, itu kan beda jenis. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu kita bisa beda dari soalnya. Yang pertama kan ini yang dibeli itu berarti kan ada mesin pabrik. Mesin pabrik berarti kan sekarang kita punya mesin pabrik nih, pabriknya kita. Nah, mesin pabrik ini kalau kita habis membeli mesin kan ini kan aktiva, berarti kan bertambahnya kan di debit. Kita langsung tulis dulu di debit, tulis mesin pabrik. Seharga ini 62.500 rupiah. Kemudian kita tadinya punya truk, tapi sekarang truknya udah kita tukarkan, berarti kan sekarang PT Lisa udah nggak punya truk lah. Truk itu aktiva, berarti kan udah nggak ada, kayak kita hitungannya kita jual, berarti kan berkurang. Aktiva berkurang di kredit, kita tulis di kredit ada truk sebesar 100 juta. Gini. Terus ternyata truk tadi itu punya akumulasi penyusutan sebesar 70 juta. Biasanya akumulasi penyusutan itu kan di kredit ya. Nah, sekarang dibalik, karena kita menjual truk, berarti akumulasinya itu sekarang ada di debit sebesar 70 juta gitu. Terus selanjutnya, di sini kita diketahui PT Lisa ini ternyata masih mengeluarkan uang sebanyak 30 juta. Berarti PT Lisa itu kasnya berkurang 30 juta. Terus kita tulis nih di kredit sebesar 30 juta gitu. Terus ternyata ini ada selisih antara debit sama kredit, dan jumlahnya itu ternyata banyakan yang debit kalau dijumlah, berarti pertukaran ini itu menghasilkan laba pertukaran truk sebanyak 2.500.000. Nah, kalau semisal nanti waktu penjumlahan ini ternyata kok lebih besar kredit, maka nanti ini bukan laba pertukaran tapi rugi, nanti letaknya di sini di debit sebesar 2.500.000 gitu. Jadi nanti kalau ada soal kayak gini, bedahnya nggak langsung mesin pabrik akumulasi di debit. Kalau kesulitan kayak gitu bisa kayak caraku tadi ya, kayak ini truk berkurang berarti tulis dulu di kredit, habis itu akumulasi sekarang jadi di debit berarti tulis dulu di debit, kemudian truknya mesinnya di debit tulis, habis itu pertukarannya ini ngeluarin duit di kredit, habis itu selisihnya nanti bisa di debit itu rugi, kalau di kredit itu laba pertukaran truk gitu. Tapi kalau udah langsung paham sih langsung diterapin, yang di debit berarti mesin pabrik akumulasi, kreditnya kas truk, selisihnya apa gitu. Itu ya. Terus untuk soal yang ketiga, ini menggunakan soal yang kedua, tadi mesin pabrik
tersebut diestimasi memiliki nilai residu sebesar 2.500.000, memiliki umur manfaat ekonomis 5 tahun, dapat beroperasi sebanyak 50.000 jam dan memproduksi sebanyak 150.000 unit. Hitunglah depresiasi tahun 2018 dengan menggunakan metode yang pertama menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus nih paling gampang ya. Rumusnya diingat HP min NS dibagi N. HP ini dari harga perolehan. Harga perolehan mesin untuk soal tadi kan ini harga perolehannya kan 6.500.000. 62.500.000 dikurangi nilai residu itu dari soal ini 2.500.000. Kemudian dibagi N. N itu lama, umur ekonomis 5 tahun. Ketemu hasilnya 12 juta gitu. Gampang ya kalau garis lurus ya. Cuma dikurangin, habis itu langsung dibagi. Nah, untuk yang B, aktivitas berdasarkan jam dengan asumsi pada tahun 2018 masih digunakan sebanyak 12x0 jam. Jadi, kalau Bu Amert itu, soalnya tuh nanti jawaban per anak tuh beda. XX ini tuh nanti bisa dipakai nomor urut. Di sini nomor urutku nomor 7, berarti nanti 07 gitu ya. Untuk rumusnya itu sama, pertama itu HP min NS dibagi N kayak tadi. HP-nya 62.500.000 dikurangi 2.500.000. Tapi N di sini kalau tadi kan umur ekonomis. Kalau N di sini karena ini yang ditanyain adalah berdasarkan jam, maka N-nya itu jamnya. Dari soal itu ada 50.000 jam, jadi kita baginya sama 50.000. Ketemunya ada 1.200. Kemudian pada tahun 2018 mesin papi digunakan selama ini nomor urut, nanti bisa beda-beda. 1270 jam, maka biaya depresiasinya tadi hasil dari perhitungan depresiasi ini dikalikan dengan lamanya nanti mesin itu beroperasi. Nah, itu nanti langsung ketemu sama hasilnya gitu. Masih sama sih kalau perhitungan depresiasi ini kayak tadi garis lurus, cuma yang N-nya kalau jam itu berarti diganti jam. Kalau yang tadi yang A cuma garis lurus doang itu berarti pakai umur ekonomis 5 tahun. Dan bedanya kalau di sini habis kita ketemu depresiasi, maka kita kalikan dengan lamanya mesin itu beroperasi, baru nanti ketemu hasilnya dari depresiasi berdasarkan aktivitas jamnya. Gitu ya. Terus untuk yang C, aktivitas berdasarkan unit dengan asumsi pada tahun 2018 masih memproduksi sebanyak 35 SX0 unit. Sama, rumusnya sama, cuma N-nya di sini diganti dengan unitnya. Ini dari soal kan memproduksi sebanyak 150 unit. Maka N-nya itu diganti 150 unit, ketemu 400. Sama kayak tadi waktu memperhitungkan jam, di unit juga sama. Nanti hasil dari depresiasi ini kita kalikan dengan banyaknya unit yang dihasilkan selama mesin itu beroperasi. Baru nanti ketemu sama hasilnya. Nah, kalau di sini hati-hati ya, kalau perhitungan jam sama unit itu biasanya pada lupa, kalian ngitungnya itu cuma sampai 400 doang, lupa untuk dikalikan. Nah, kalau di sini tuh diingat-ingat, habis ketemu depresiasi harus dikalikan dengan unit atau dengan jamnya gitu. Kemudian yang ke D itu ada saldo menurun. Saldo menurun tuh gampang, ini rumusnya bisa dihafalin sih. 2 dikalikan 100% dibagi 5. 2 sama 100% ini udah paten, 5 ini umur ekonomisnya. Nah, ini nanti ketemunya 40%. Kemudian ini baru ketemu tarif. Habis itu kita ngitung lagi depresiasinya dari 40% ini dikalikan dengan harga perolehan mesin tadi. Kita membeli seharga 62.500.000, baru nanti ketemu 25 juta. Nanti kalau misal umur ekonomisnya 4 tahun, berarti di sini 4 tahun. Tapi 2 sama 100 ini udah rumus paten, bisa dihafalkan. Terus jangan lupa juga, kalau udah dikalikan dengan persen itu baru ketemu sama tarif, belum ketemu sama depresiasinya. Nah, untuk ketemu sama depresiasinya, langsung dikalikan sama harga perolehan atau pas harga membeli mesin itu. Baru itu nanti ketemu sama depresiasi. Gitu ya. Nanti kalau penjelasanku kecepatan, minta diulangi lagi boleh.
Terus soal yang keempat, sebutkan 5 aset tak berwujud yang Anda ketahui. Nah, kalau ini gampang sih, kalian juga bisa searching juga. Di sini juga aku udah ada, ini yang pertama ada musik copyright, terus kemudian ada biaya riset dan pengembangan, ada goodwill, domain internet, kemudian ada brand name. Jadi yang tak berwujud ya mungkin kalian udah paham lah. Gampang sih kalau ini bisa di googling juga. Mungkin di PPT-nya Bu Amerti juga ada sih. Bu Amerti pasti udah share PPT juga kalau yang ambil kelasnya Bu Amerti. Seperti itu, mungkin ada yang mau tanya. Atau mungkin penjelasanku kecepatan, mau diulangi lagi. Diulangi, Kak. Gimana? Diulangi, Kak. Diulangin yang bagian apa? Jangan bilang semua. Yang bagian perhitungan, Kak. Ya, semuanya hitung-hitungan. Yang bagian yang tadi soal nomor 2. Nomor 2. Yang ini? Iya? Nggak kelihatan, Kak, yang mana. Oh, bentar. Belum tak share screen ya. Yang ini bukan? Ya. Gini. Jadi, kalau ada soal banyak angkanya kayak gini, ini kan disuruh bikin jurnal. Kalau ada soal panjang kayak gini, terus angkanya banyak, itu kalian bisa oret-oretan dulu gitu. Jadi kayak jangan ngehafal jangan ngehafal nama akun, tapi kayak di logika. Tak ulangin ya. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Lisa menukarkan sebuah truk seharga 100 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar 70 juta. Truk tersebut ditukarkan dengan sebuah mesin pabrik seharga 62.500. Buatlah jurnal atas transaksi pertukaran tersebut jika perusahaan menambah uang tunai sebesar 30 juta. Nah, cara buat jurnal yang gampang dan meminimalisasi untuk terjadi kesalahan itu kita bedah dari satu persatu. Yang pertama, PT Lisa menukarkan sebuah truk seharga 100 juta. Berarti kita PT Lisa itu udah punya truk, kemudian truknya itu ditukar. Berarti kan sekarang PT Lisa udah nggak punya truk. Jadi ini tuh kayak kalau susah ngebayangin, kayak dibayangin kita itu menjual truk gitu. Berarti truk itu kan masuknya kan ke Aktiva. Aktiva itu kan kalau bertambah kan di debit. Nah sekarang kita menukar, kita udah nggak punya truk, berarti kayak aktivanya kita berkurang. Jadi truk ini posisinya ada di kredit. Jadi kita oret-oretan dulu. Kreditnya ada truk yang pertama sebesar 100 juta. Kemudian dengan akumulasi penyusutan sebesar 70 juta. Jadi truk ini itu dia punya penyusutan sebesar 70 juta. Nah, biasanya kalau di jurnal-jurnal kan akumulasi penyusutan itu ada di kredit. Biasanya kan kalau suruh ngitung penyusutan kan beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, berarti kan kayak tadi ini posisi ini kan di kredit, tapi karena kita jual, berarti akumulasi ini tuh dibalik. Jadinya sekarang ada di debit. Kita tulis dulu tuh, ketik dulu di debit akumulasi penyusutan truk sebesar 70 juta gitu. Nah, setelah itu kita bedah lagi soalnya truk tersebut ditukarkan dengan sebuah mesin pabrik seharga 62.500. Sekarang kita membeli mesin pabrik. Jadi kita jual truk tapi kita membeli mesin pabrik. Mesin pabrik ini kan juga masuk ke Aktiva, berarti kan bertambah sekarang kita punya, itu berarti ada di debit mesin pabriknya sebesar 62.500. Kita ketik 62.500. Kemudian ternyata perusahaan menambah uang tunai sebesar 30 juta. Jadi perusahaan itu mau punya mesin pabrik ini, dia tetap ngeluarin uang 30 juta selain dia harus mengeluarkan truk ini tadi. Jadi kan kasnya perusahaan kan berarti berkurang 30 juta. Nah, kas itu berkurang di kredit sebesar 30 juta gitu. Itu baru berarti kita baru menyelesaikan 4 angka. Habis itu debit sama kredit itu harus sama, harus balance. Kita hitung 60 yang debit itu totalnya berapa,
yang kredit itu totalnya berapa. Ternyata nggak balance. Nah, kita lihat lagi. Yang lebih besar itu yang mana? Debit apa kredit? Nah, kalau di soal ini ternyata yang besar itu di debit. Kreditnya itu cuma 130. Sedangkan debitnya itu lebih dari 130. Berarti kan kita harus menyeimbangkan kredit ini. Lah, untuk menyeimbangkan ini biar sama totalnya kayak yang di debit, itu kita munculkan akun baru namanya laba pertukaran truk. Itu posisinya ada di kredit. Selisihnya total besarnya laba truk ini, pertukaran ini itu hasil dari selisih debit dikurangi total dari kredit ini 2.500.000. Nah, nanti kalau semisal menemukan soal itu ternyata debit sama kreditnya itu nggak balance, tapi ternyata besarnya kredit ini lebih besar daripada debit, maka kan kita harus menyeimbangkan yang debit, harus nambah debit biar debitnya itu sama kayak yang di kredit. Maka yang dimunculkan itu akun rugi, posisinya ada di debit, rugi pertukaran truk sebesar 2.500.000 gitu. Jadi nanti yang lebih kecil itu yang debit apa kredit, lah itu nanti akunnya menyesuaikan. Kalau debit ternyata lebih kecil, berarti nanti muncul akun rugi di debit. Kalau kredit lebih kecil, berarti nanti muncul akun laba di kredit gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Nah gitu, jadi kalau ada soal kayak gini, belum hafal akunnya, bikin oret-oretan dulu, kayak kita, oh ini di debit, kita nanti di debit, ini di kredit, terus nanti baru akunnya diurutkan, kayak tadi K sama truk, berarti nanti ditulis kasnya dulu, baru nanti truknya dulu gitu. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya? Apa mau diulangi lagi juga nggak apa-apa? Apa udah paham semua? Biasanya kalau Bu MRT itu udah nge-share PPT, biasanya soalnya dari PPT-nya Bu MRT itu dari latihan-latihannya juga. Terus kalau ya Devi gimana? Enggak, Kak. Maaf. Oh, tak kirain mau ngomong lagi. Terus kalau Bu Amerti itu ini nilai, kalau nilainya mau aman itu udah dinilai UTS sama nilai UAS. Jadi nilai UTS sama UAS kalian harus maksimal karena bobot nilai UTS sama UASnya Bu Amerti itu tinggi, hampir 33,33% gitu. Tapi kalau cuma kayak tugas absensi itu kadang cuma 10% atau cuma 20% gitu. Jadi kuncinya nilainya harus tinggi di UTS sama UAS. Entah itu misal kok UTS-nya 100, UAS-nya kok 50 gitu, itu masih kalau sama UTS-nya yang 100 itu atau jadi kalau ini UAS maksimalin gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum jelas atau tanya atau nggak sharing soal lain, kalau aku bisa jawab, tak bantu jawab di sini nggak apa-apa. Sebelum nanti gitu sih. Atau mungkin sekarang belum kepikiran, nanti tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di grup nanti.